Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fitri Eni, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik. Yang ketiga, melakukan pemetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar murid. Selanjutnya, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetakan dengan menerapkan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Selanjutnya, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang terakhir, melakukan penilaian pembelajaran berdiferensiasi melalui 3 teknik penilaian, yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Pada kesiapan belajar, guru perlu memperhatikan kesiapan murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sedangkan pada minat murid, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai minatnya sehingga murid termotivasi. Pada profil belajar murid, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuk, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Yang kedua, menerapkan 3 strategi diferensiasi dalam pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Pada diferensiasi konten, guru perlu menyesuaikan konten atau materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Pada diferensiasi proses, guru merancang proses pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid dalam hal bagaimana murid memahami dan memaknai apa yang dipelajari. Pada diferensiasi produk, guru memodifikasi hasil produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang dipelajari dan proses yang dijalani. Keterkaitan materi dari modul 2.1 dengan materi-materi dari modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1, yaitu
Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memperhatikan kebutuhan belajar murid dengan cara berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara agar anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu guru penggerak mempunyai visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid di lingkungan sekolah melalui paradigma inquiry apresiatif atau IA, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Salah satu perubahan yang dilakukan yaitu melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid yang beragam. Oleh karena itulah, guru harus mempunyai nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam mengimplementasikan pembelajaran di kelas. Sedangkan untuk mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu berperan sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif, di mana budaya positif terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan terbentuk karakter-karakter baik. Oleh karena itulah, dengan pembelajaran berdiferensiasi diharapkan terwujud murid yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seluruh anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sedangkan nilai dan peran yang melekat pada guru merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebagai subjek pembelajaran yang beragam, murid harus terpenuhi kebutuhan belajarnya melalui visi yang baik. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi adalah bagian dari budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.